wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aulia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan materi metode penelitian akuntansi untuk slide 11 sampai dengan 19. Skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama data nominal. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh, jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyak pria, banyak yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi. Memiliki ciri, hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik. Yang kedua, data ordinal atau order, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak yang sama di antara ranking urutan tersebut. Artinya, data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut sama, lebih, atau kurang dari data yang lain. Contoh, ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 sama dengan 1000, ranking 2 sama dengan 980, dan ranking 3 sama dengan 970. Jarak antara ranking berbeda. 3. Data interval, yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, uji regresi. Yang keempat, data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik absolut atau mutlak. Contoh, suhu 20 derajat Celcius setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Statistik parametrik. Selanjutnya, sumber data, yaitu pengumpulan data bisa dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau angket. Sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua, populasi. Respondennya adalah populasi. Sampel, respondennya ditentukan tidak semua. Observasi, respondennya pengamatan langsung. Selanjutnya, data panel, yaitu telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contoh, data earning per share perusahaan yang terdaftar di BI tahun 2000 sampai dengan 2014, data jumlah kredit yang disalurkan seluruh Bank Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks, maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistiknya dengan model regresi data panel. Selanjutnya, data outlier. Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama, kesalahan dalam mengentri data. Yang kedua, gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer.
Yang ketiga, outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Selanjutnya, menurut Hare 1998 untuk menentukan skor sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus minus 2,5 dinyatakan outlier. Yang kedua, jika sampel besar, skor dinyatakan outlier jika nilai pada kisaran 3 sampai 4. Yang ketiga, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilai lebih dari 2,5 standar deviasi atau antara 3 sampai 4 standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. Selanjutnya, rancangan penelitian atau research design merupakan blueprint yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisa atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisa data. Jenis-jenis variabel. Yang pertama, variabel dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua, variabel independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependent. Yang ketiga, variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat, variabel intervening merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kelima, variabel kontrol adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelum terbukti mempengaruhi variabel dependent. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen terhadap dependent tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak teliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan omitted variabel dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya, variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk menguantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model dan regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0 disebut excluded group atau 1 included group. Mirrell 1990. Variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan apabila variabel dummy digunakan pada yang pertama variabel independen maka alat statistik regresi panel. Yang kedua, variabel independen maka alat statistik regresi logistik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.